al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bertanya terkait dengan kesohihan hadis surga ada di bawah telapak kaki ibu, Ustadz. Ustadz, apakah hadis ini sahih? Kemudian bagaimana cara kita memahami hadis ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis kita, majelis konsultasi keluarga muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semuanya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang surga di bawah telapak kaki ibu, lafadz yang kondang adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Hadis itu dengan lafadz ini Anda tidak tahu riwayatnya. Tapi hadis itu sahih dengan redaksi lain. Hadis itu sahih dengan redaksi lain. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam seingat Anda dalam silsilahnya beliau, yakni silsilah sahihah, beliau mengatakan tatkala bicara tentang masalah tatkala Rasulullah SAW bicara tentang pada seorang pemuda berkaitan dengan ibundanya, Rasulullah mengatakan falzamha, yakni fa innal jannata tahta qadamaiha, yakni kamu benar-benar baktilah kepada ibumu karena surga itu di bawah kedua telapak kakinya. Dari situ maka bisa disimpulkan bahwa hadis itu dengan lafadz yang masyhur al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, itu secara lafadz itu tidak ada sawana. Tapi secara makna sahih karena maknanya didukung oleh dalil-dalil yang lainnya. Maknanya didukung oleh dalil-dalil yang lainnya, dan itu sangat banyak. Pertama, yang diperintah untuk bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbagai macam keutamaan bakti kepada orang tua yang dalilnya sangat banyak. Yang ketiga, ada lafadz yang mirip sekali dengan lafadz tadi, yaitu yang Anda sebutkan tadi di hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Kamu benar-benar baktilah, benar-benar serius dalam berbakti kepada ibundamu karena surga itu di bawah telapak kakinya. Wallahu alam. Adapun tentang makna dari hadis itu jelas, surga di bawah telapak kaki itu bahasa kinayah. Maknanya, kamu itu kalau kepingin masuk ke dalam surga, maka perhatikan, baktilah kepada yang ibumu. Dan itu ditunjukkan oleh banyak hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam satu hadis yang sahih, yakni beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-walidan awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu pintu utama surga, pintu tengah. Jadi gerbang utama yakni surga. Kita tahu bahwa pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Yang paling utama 2 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu kanan. Itu pintu VIP. Yani pintu kanan itu, yani al-babul yamin. Pintu kanan itu adalah pintu yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang khusus. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab, dan jumlah mereka di kalangan umat ini hanya 70.000 orang. Umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pintu yang kedua adalah pintu utama, pintu depan. Pintu utamanya adalah pintu bakti kepada kedua orang tua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-walidan awsatu abwabil jannah. Bahwasanya kedua orang tua itu pintu utamanya, pintu tengahnya surga. Di sana ada pintu salat, di sana ada pintu puasa, namanya pintu ar-rayyan, dan macam-macamnya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau, yakni ambillah pintu surga itu. Maknanya baktilah kamu sebakti mungkin dengan kedua orang tuamu, karena itulah yakni jalan menuju ke surga. Kalau kamu mau, yakni ya wis biarkan itu hilang kalau kamu menginginkan hal tersebut. Wallahu alam bissawab.